Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang adab belajar dan adab bermain. Nah, anak-anak, agama Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur segala perbuatan manusia untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai umat muslim, kita harus belajar aturan Islam sehingga memahami aturan yang diajarkan dalam agama Islam termasuk adab belajar dan juga adab bermain. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana dulu ya. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang adab belajar dan bermain. Adab belajar dan bermain. Anak-anak, adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan juga antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dari segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Belajar itu sama juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu disarankan buat tiap-tiap muslim, baik yang lelaki ataupun wanita. Nah, belajar bagi setiap umat muslim hukumnya adalah wajib, bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hukum wajib ialah bila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Dan belajar bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja, baik di sekolah, di masjid, maupun di rumah. Anak muslim harus selalu rajin dan tidak pernah malas untuk belajar. Karena apa? Rajin adalah pangkal pandai. Jika anak-anak yang rajin, pasti anak-anak bisa pandai. Di sini Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu itu paling utama dibanding dengan sholat sunnah. Nah, keutamaan belajar atau menuntut ilmu, belajar sama juga dengan beribadah. Orang yang belajar akan memperoleh pahala. Anak yang rajin belajar bisa menjadi pintar. Nah, sebaliknya, anak yang malas belajar bisa menjadi bodoh. Belajar semestinya diawali semenjak awal. Seperti kata pepatah, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas air. Berarti, bila masih tak muda, kita akan gampang menyerap pelajaran. Sedangkan bila telah tua, akan susah untuk mengerti pelajaran. Seseorang mesti memperhatikan adab-adab belajar, supaya ilmu yang dituntutnya berguna dan mendapatkan ridho Allah. Nah, di sini terdapat dua adab belajar, yaitu adab belajar di sekolah dan adab belajar di rumah. Yang pertama adalah adab belajar di sekolah, yaitu dengan niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Apabila kita berniat baik, hasilnya juga akan baik. Nah, sebaliknya, jika kita berniat jelek, maka hasilnya pun jelek. Seorang yang belajar harus mempunyai niat untuk belajar. Karena apa? Jika tidak, pikirannya akan bercabang. Misalnya, selalu ingin cepat pulang atau selalu ingin bermain dan jajan. Dalam mencari ilmu itu, kita harus meluruskan niat dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Berikutnya, bersungguh-sungguh, artinya memanfaatkan waktu dan tenaga dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Mempunyai kemauan yang kuat dalam belajar dan juga tidak bermalas-malasan.
Yang kedua, memberi salam kepada guru. Ketika datang ke sekolah, siswa memberi salam kepada guru, bersalaman dengan mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Nah, saat ini budaya memberi salam semakin luntur seiring dengan perkembangan zaman. Ya, padahal sikap memberi salam merupakan salah satu wujud kesopanan dalam menghargai seseorang. Nah, cara menghormatinya adalah memberi salam saat guru masuk untuk mengajar dan saat sebelum keluar kelas. Dengan begitu, guru akan merasa dihormati. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Belajar merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh semua orang, khususnya bagi pelajar yang masih sekolah. Namun, tidak hanya untuk seorang pelajar saja. Belajar juga dilakukan oleh orang dewasa juga. Belajar tidak hanya dilakukan ketika masih mengenyam pendidikan sekolah. Namun, belajar ini merupakan kegiatan yang terus dilakukan hingga seumur hidup. Belajar tidak hanya diartikan dengan membaca buku saja. Ya, karena setiap perjalanan hidup juga dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Sebelum belajar, sebagai seseorang yang beragama, kita diharuskan untuk mengawali dan mengakhiri dengan membaca doa. Mengapa sih kita kok diharuskan membaca doa sebelum dan sesudah belajar? Karena ketika kita telah membaca doa, hati kita akan merasa jauh lebih tenang daripada ketika membaca doa. Dengan doa, juga ilmu yang kita pelajari bisa barokah dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga proses pembelajaran dan memahami apa yang dipelajari akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum belajar, hendaklah membaca doa. Mulailah dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma wa syi'a. Yang artinya, wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Yang keempat, bersikap sopan terhadap guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita harus menghormati guru. Berkata kepada guru tidak boleh dengan suara yang keras, apalagi sampai membentak-bentak guru. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bertanyalah dengan sopan kepada guru. Kita juga tidak boleh duduk di kursi guru. Duduklah dengan rapi di kursi masing-masing. Jika suasana kelas tertib, maka kegiatan belajar menjadi lancar. Nah, memperhatikan dan mendengarkan guru ketika bapak dan ibu guru menjelaskan dan juga menyampaikan materi pelajaran. Kita juga harus bersikap diam dan memperhatikan apa yang diberikan oleh guru. Tidak bicara dan tidak mengobrol. Terlebih lagi bermain. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang diajarkan oleh guru agar ilmu yang didapatkan mudah dimengerti dan dipahami. Menghormati guru karena guru merupakan orang tua di madrasah yang harus dihormati. Bila cerdas atau pintar, mempunyai pengetahuan yang lebih dari teman, jangan merasa sombong atau angkuh, tapi bersikaplah rendah hati. Nah, yang kelima, membaca doa sesudah belajar. Nah, anak-anak, setelah belajar, kita harus berdoa dan ikhtiar agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan hatinya untuk dimudahkan dalam memahami dan menerima ilmu. Dan berdoa memohon kepada Allah agar ilmu-ilmu kita
yang telah kita pelajari tidak mudah lupa dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaudika ma alam tanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tanshanihi ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku pada waktu aku membutuhkannya. Dan janganlah engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam. Selanjutnya, adab belajar di rumah. Nah, belajar itu tidak hanya di sekolah. Di rumah pun kita harus belajar, yaitu mengulang kembali pelajaran yang kita dapat di sekolah. Di saat pandemi sekarang, pastilah kalian lebih sering untuk belajar di rumah. Dan belajar di rumah itu mempunyai adab-adab tersendiri. Di antaranya, belajar di tempat yang sesuai. Anak-anak, belajar yang baik adalah di tempat yang tenang. Nah, belajar itu sebaiknya di meja belajar yang ada di kamar. Jangan di depan televisi, agar konsentrasi kalian saat belajar tidak terganggu. Yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Doa yang dibacakan sama dengan doa belajar saat di sekolah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu, maka mintalah dengannya dengan sungguh-sungguh, agar saat belajar di rumah diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merapikan buku dan alat tulis. Biasakanlah merapikan alat tulismu baik sebelum maupun sesudah belajar, karena keadaan meja belajar yang rapi, kita akan lebih maksimal untuk belajar. Tidak terganggu dengan pemandangan meja yang berantakan. Nah, setelah selesai belajar, letakkan di tempatnya semula, agar saat mencari buku mudah ditemukan. Yang keempat, menyiapkan buku untuk pelajaran esok hari. Setelah belajar dan keadaan meja belajar sudah rapi, selanjutnya siapkan buku pelajaran besok hari, agar saat sekolah mau berangkat besok, buku pelajaran dan tas sudah siap. Selanjutnya, adab bermain. Bermain merupakan hal penting bagi seorang anak. Permainan itu dapat melatih keterampilan secara berulang-ulang dan juga dapat mengembangkan ide-ide sesuai dengan cara dan kemampuannya. Kesempatan bermain sangat berguna dalam memahami tahap perkembangan anak yang kompleks. Bagi anak-anak, bermain bukanlah sebagai cara untuk main-main. Akan tetapi, bermain merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Karena di dalam bermain, anak dapat menerima banyak rangsangan selain dapat membuat dirinya senang, serta dapat menambah pengetahuan anak. Nah, anak-anak, bermain boleh, asalkan tidak mengganggu waktu belajar. Bermain berguna untuk menyegarkan pikiran, tetapi jangan sampai terlena. Bermain jangan terlalu lama, apalagi sampai melupakan ibadah dan juga belajar, karena akan merugikan diri sendiri. Misalnya, PR menjadi terbengkalai atau kita bisa mendapat dosa karena meninggalkan sholat. Nah, anak-anak, bermain juga mempunyai adab. Yang pertama itu memperhatikan waktu. Carilah waktu yang tepat untuk bermain. Jangan sampai terlalu lelah bermain sehingga
melupakan waktu belajar maupun waktu ibadah. Yang kedua, harus jujur. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Jujur menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur disebut sudah tertanam dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika dilatih sejak masih kanak-kanak, agar terbiasa saat beranjak dewasa. Nah, anak-anak, Islam itu melarang kita untuk berbuat curang. Anak yang curang tidak akan punya teman, dan perbuatan curang akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Bermain boleh dilakukan di sekitarmu, tetapi bermainlah dengan tertib. Misalnya, tidak bermain di jalan raya karena akan mengganggu pengemudi dan kendaraan dan juga bisa membahayakan diri kita. Nah, bermain juga jangan terlalu berisik karena akan mengganggu orang yang sakit atau tidur. Bermain jangan sampai mengganggu orang lain. Yang keempat, tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Sesama teman harus saling menyayangi. Ketika kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh marah pada teman kita, apalagi sampai membuat mereka celaka. Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam permainan. Kita tidak boleh egois, tidak perlu mengejek teman yang kalah, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Nah, itu penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.